Bagaimana cara mensucikan lantai dari najis atau kotoran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan najis atau kotoran di lantai atau tempat yang luas, yang sekiranya ketika kita menyiramkan air itu tidak bisa langsung pergi otomatis, kita akan kesulitan untuk mensucikan najis tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mensucikan najis tersebut, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu tentang macam-macam najis. Jadi macam-macam najis itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu mukhafafah atau najis yang paling ringan. Dan yang kedua itu najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis yang paling berat. Nah, untuk yang pertama najis mukhafafah itu hanya ada di satu najis, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun atau minum apapun selain dari ASI. Jadi meskipun ada bayi laki-laki yang baru berumur 1 minggu mungkin, tapi sudah minum susu selain dari ASI, maka air kencingnya ini sudah tidak termasuk najis mukhafafah. Selanjutnya najis mutawasitoh atau sedang. Nah, contoh najis mutawasitoh ini ada pada darah, nanah, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang paling berat, itu najis yang ada pada anjing dan babi. Kemudian dari segi wujudnya, najis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu najis ainiyah atau najis yang masih kelihatan atau masih ada wujudnya. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah, najis yang sudah tidak ada wujudnya atau sudah tidak kelihatan wujudnya tetapi masih dihukumi najis. Nah, untuk mensucikan najis-najis tersebut, maka baik itu mukhafafah, mutawasitoh maupun mughalladhah, maka tata caranya adalah jika masih terlihat wujudnya atau masih ada ainiyahnya najis tersebut, maka kita jadikan hukmiyah terlebih dahulu. Jika contoh yang pertama nih, ini khusus untuk yang pertama najis mukhafafah ya. Misalkan ada pipisnya dedek bayi yang masih kecil itu. Kemudian masih ada airnya, kita lap terlebih dahulu sampai selesai, sampai rata, sampai benar-benar kering. Yang kira-kira dari sifat najis tersebut, baik dari warnanya, baunya maupun rasanya ini sudah benar-benar hilang. Setelah ini kering, kemudian ini kan dari lap yang pertama ya, udah kering, kemudian kita lap lagi dengan kain yang kering atau tisu yang kering, yang suci ya, yang bersih, yang suci, yang tidak najis. Nah, setelah itu sempurna, baru kita cipratkan air saja secara merata. Nah, ini untuk najis mukhafafah sudah cukup mensucikan najis tersebut. Kemudian untuk najis mutawasitoh itu tata caranya sama, dihilangkan ainiyahnya najis tersebut, kemudian dijadikan najis hukmiyah. Jadi misalkan ada kotoran di lantai, misalkan kotoran ayam gitu ya, kemudian kita buang terlebih dahulu, entah menggunakan, terserah nih, menggunakan kertas, tisu atau apa terserah, kita buang terlebih dahulu. Nah, jika ada yang masih kadang-kadang kering itu, bisa ambil tisu itu dicelupkan sedikit ke air. Nah, itu sampai bersih. Kemudian kita tunggu sampai kering. Setelah kering,
biasanya masih ada bekas-bekasnya ya, walaupun sedikit itu terkadang-kadang masih ada. Kita lap lagi menggunakan tisu yang suci yang belum dipakai. Nah, kita lap lagi sampai sempurna najis itu benar-benar hilang, baik dari segi warna, rasa maupun baunya sudah bersih hilang, tidak ada bekas sedikit pun, baru disiramkan air yang mengalir. Nah, air bekas ini, misalkan air ini kan nggak bisa langsung pergi, itu berarti kayak menggenang gitu. Nah, airnya ini sudah dihukumin suci, baru kita pel menggunakan alat pel yang ada di rumah. Jadi misalkan kita masih punya balita di rumah yang belum bisa teratur membuang kotoran di kamar mandi, misalkan masih pipi sembarangan atau sembarangan, cara mensucikannya seperti itu ya bun. Jangan langsung dipel menggunakan kain pel yang langsung dikasih air itu, jangan, nanti malah bisa najis semua serumah. Nanti kalau sudah najis semua malah bingung kitanya, nanti sholatnya gimana, bajunya gimana, begitu. Nah, yang terakhir itu untuk najis mughaladah, tata caranya sama, dijadikan hukmiyah terlebih dahulu. Kemudian baru disiram 7 kali menggunakan air yang mengalir, yang salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Ingat, ini debunya juga harus debu yang suci. Jadi debu ini boleh disiramkan ke yang pertama, yang ke tengah-tengah, atau yang paling akhir, itu bebas, boleh. Yang penting syaratnya itu tersebut disiram 7 kali dengan air yang mengalir, yang salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau menyimak video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.